Pemilu adalah pesta demokrasi, tapi apa jadinya kalau hasilnya dipertanyakan? Disinilah hukum bicara, bukan di jalanan, tapi di Mahkamah Konstitusi. Ini cerita tentang suara rakyat di ujung Palu. Sidang dengan nomor perkara 12/PHPU Strep 7 tahun 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak pemohon, disilakan. Yang mulia, kami mendapatkan selisih suara di 1.200 TPS dengan indikasi manipulasi data dengan format yang kami sertakan dalam C1, video dan juga kesaksian pengawas. Untuk mengajukan PHPU, ada beberapa syarat. Hasil pemilu yang disengketakan, selisih suara yang relevan, dan bukti yang kuat. Bukan sekadar klaim atau asumsi. Yang mulia, kami melakukan rekapitulasi berjenjang. Jika ada kesalahan administrasi, itu sudah dikoreksi di tingkat TPK. Tidak ada pengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Kalau mereka benar, kenapa tidak dilaporkan ke Bawaslu sejak awal? Baik Yang Mulia, persoalan bukan hanya ada pada jumlah TPS yang bermasalah, tapi apakah cukup signifikan mengubah hasil keseluruhan? Prinsipnya, tidak setiap pelanggaran sama dengan membatalkan hasil. Sidang PHPU tidak hanya memeriksa bukti, tapi juga mendengarkan saksi, ahli, dan memeriksa berbagai dokumen resmi. Terdapat batas pengajuan, yaitu 3 hari setelah hasil diumumkan. Ini proses hukum, bukan drama politik. Mahkamah memutuskan permohonan ditolak. Tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil akhir secara signifikan. Dengan dibacakannya putusan, maka sidang dengan nomor register perkara nomor 12/PHPU Strep 7/2025 dinyatakan selesai dan ditutup. Mahkamah Konstitusi bukan tempat menang-menangan, tapi tempat memastikan suara rakyat dijaga dengan konstitusi. Jika ada yang salah, dibetulkan. Jika tidak terbukti, kebenaran harus diterima. Pemilu itu soal pilihan, tapi prosesnya harus jujur. Kalau hasil dipertanyakan, jalurnya bukan kerusuhan, tapi hukum. Halo Sobat Demokrasi, tahukah kamu kalau hasil pemilu bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi loh? Ini disebut perselisihan hasil pemilihan umum atau disingkat PHPU. Jadi, kalau ada peserta pemilu yang merasa dirugikan karena hasil pemilu tidak sesuai atau ada dugaan kecurangan yang mempengaruhi hasil, mereka bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, tidak semua bisa langsung gugat loh. Harus ada syarat formil dan material yang harus dipenuhi. Misalnya, selisih suara tertentu, bukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa mengubah hasil pemilu. Pengajuan sengketa ini punya batas waktu ketat, biasanya hanya 3 hari setelah pengumuman hasil resmi dari KPU. Setelah itu, MK akan memeriksa, menggelar sidang, memanggil pihak-pihak terkait, bahkan bisa meminta bukti tambahan. Ingat ya, keputusan MK itu final dan mengikat. Tidak bisa banding, apapun yang diputuskan wajib dilaksanakan. Tujuannya agar demokrasi berjalan adil, transparan, dan berintegritas. Jadi, yuk kita jaga proses pemilu dengan ikut mengawasi dan memahami mekanisme hukumnya. Karena demokrasi kuat dimulai dari rakyat yang melek hukum.